Pada video ini kita akan bahas topik ketiga, yaitu tentang predikat. Pertama, perhatikan beberapa contoh pernyataan keseharian berikut ini. Dia adalah seorang polisi dari Polsek Sukaraja. Guru menghukum siswa yang melanggar tata tertib di SDN Ciluar 2. 2x plus 6 sama dengan 7. Ada binatang di laut yang bernafas dengan paru-paru. Semua bilangan prima adalah ganjil. Semua gubernur di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Jika X lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 5 dan X lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 7, maka X sama dengan 4 atau X sama dengan 5. Berdasarkan beberapa contoh pernyataan keseharian yang sudah disebutkan, bisakah masing-masing pernyataan tersebut secara tegas diputuskan benar ataukah salah? Jika bisa, bagaimanakah menentukan nilai kebenarannya? Lalu bagaimanakah menentukan negasi serta kesetaraannya? Dan bagaimanakah sistematika atau formulasinya? Kemudian jika pernyataan tersebut tidak bisa secara tegas diputuskan benar ataukah salah, berikan alasannya mengapa. Nah, coba kita perhatikan contoh pernyataan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kita perhatikan pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga di sini berbunyi 2x plus 6 sama dengan 7. Pernyataan tersebut tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya karena ada peubah X yang nilainya ini belum ditentukan, ya. Nah, bila peubah X ini digantikan dengan suatu bilangan, misalkan saja X sama dengan 1, maka pernyataan 2 kali 1 plus 6 sama dengan 7 itu bisa ditentukan nilai kebenarannya, di mana pernyataan tersebut itu bernilai salah. Nah, namun bila peubah X-nya ini belum ditentukan nilainya, maka pernyataan 2x plus 6 sama dengan 7 itu tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, bentuk pernyataan seperti ini nanti yang disebut sebagai predikat. Nah, yang akan kita pelajari kemudian. Berikutnya kita perhatikan pernyataan kelima. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, bila kata semua ini kita hilangkan, maka kita akan punya pernyataan bilangan prima adalah ganjil. Untuk pernyataan bilangan prima adalah ganjil, itu adalah pernyataan yang memiliki bentuk yang serupa dengan pernyataan ketiga, ya, yaitu mengandung peubah, ya. Peubahnya di sini adalah bilangan prima. Nah, bila bilangan prima ini diganti dengan suatu bilangan, gitu ya. Nah, maka pernyataan bilangan prima adalah ganjil itu bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, namun pada pernyataan 5 ini, pernyataan bilangan prima adalah ganjil ini ditambahkan dengan kata semua. Nah, bila ditambahkan dengan kata semua, maka pernyataan semua bilangan prima adalah ganjil itu dapat ditentukan nilai kebenarannya, di mana nilai kebenarannya ialah salah. Kenapa salah? Karena ada bilangan prima yaitu 2 yang bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, contoh pada pernyataan 5 ini merupakan contoh dari kuantifikasi predikat dengan satu peubah. Nah, jadi bila predikat, ya, predikatnya ini diberi kata semua, ini predikat tersebut akan menjadi suatu proposisi yang bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut juga ya, mengenai kuantifikasi predikat satu peubah. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti tentang predikat. Pertama, kita awali dengan definisi dari predikat. Predikat, atau disebut juga proposisi terbuka, adalah suatu pernyataan yang melibatkan satu atau lebih peubah.
Selanjutnya, pada contoh 5, di sini kita diminta mengidentifikasi predikat-predikat berikut ini memiliki berapa peubah dan sebutkan nama-nama peubahnya. Yang pertama, X lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 10. Nah, ini merupakan predikat dengan satu peubah di mana peubahnya itu adalah X. Kemudian X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, ini juga sama dengan yang nomor 1 ya, predikat dengan satu peubah di mana peubahnya itu merupakan peubah X. Lalu yang ketiga, Y sama dengan 2X plus 4. Ini merupakan predikat dengan dua peubah di mana peubahnya itu adalah X dengan Y. Lalu yang keempat, V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H. Nah, ini merupakan predikat dengan tiga peubah, di mana peubahnya itu adalah V, R, kemudian H. Nah, ingat, pi ini bukan peubah ya, melainkan bilangan. Lalu yang kelima, makhluk hidup bernafas dengan insang. Nah, maka peubahnya itu merupakan makhluk hidup ya, sehingga predikat ini merupakan predikat satu peubah. Yang keenam, negara terkena wabah virus corona. Nah, ini merupakan predikat dengan satu peubah juga, di mana peubahnya itu merupakan negara. Untuk pernyataan ketujuh, reaksi suatu senyawa dengan senyawa lain menghasilkan senyawa baru. Nah, ini merupakan predikat dengan tiga peubah, ya, di mana peubahnya di sini ada suatu senyawa, kemudian peubah kedua ini senyawa lain, lalu peubah ketiga itu adalah senyawa baru. Berikut ini merupakan notasi untuk predikat. Nah, kita gunakan huruf besar atau kapital ya, P, Q, R, S. Kemudian untuk peubahnya kita gunakan huruf kecil, misalkan saja X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, predikat satu peubah kita notasikan dengan P dalam kurung X, diikuti dengan tanda titik 2, kemudian kita tuliskan pernyataan yang memuat variabel atau peubah X. Berikutnya predikat dengan dua peubah. Notasinya adalah P dalam kurung X, Y. Diikuti tanda titik 2 dan kita tuliskan di sini pernyataan yang memuat variabel atau peubah X dan Y. Sebagai contoh, misalkan yang pertama, predikat P dengan peubah X, di sini menyatakan X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari predikat satu peubah. Kemudian yang kedua, ini predikat dua peubah. Notasinya di sini kita notasikan Q ya, Q X, Y. Nah, menyatakan Y sama dengan 2X plus 4. Kemudian yang ketiga, ini merupakan contoh predikat tiga peubah. Misalkan kita notasikan dengan R, di mana peubahnya adalah X, Y dengan Z. Nah, Rx, Y, Z itu menyatakan senyawa X mengandung unsur Y dan Z. Berikutnya, ini merupakan definisi dari semesta, ya. Himpunan semua makna atau nilai yang didefinisikan untuk suatu predikat sehingga menjadi proposisi itu disebut sebagai himpunan semesta atau cukup disebut semesta saja. Nah, selanjutnya dinotasikan dengan S. Predikat pada umumnya itu bukan proposisi. Predikat dapat berubah menjadi proposisi jika peubahnya diberi atau disubstitusi atau diganti dengan suatu makna atau nilai yang sudah terdefinisikan dengan jelas. Berikut ini merupakan contoh pendefinisian suatu semesta pada suatu predikat. Misalkan yang pertama predikatnya ialah X lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa misalkan semestanya itu sebagai himpunan semua bilangan asli. Kemudian untuk yang kedua, predikatnya X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita misalkan semestanya itu adalah himpunan semua bilangan real. Nah, berikutnya
Untuk predikat Y sama dengan 2X plus 1, di sini kita misalkan X, Y-nya itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, untuk predikat makhluk hidup bernafas dengan insang, di sini bisa kita misalkan semestanya itu adalah himpunan semua binatang di laut. Berikut beberapa catatan tentang semesta predikat. Himpunan semesta berkaitan dengan ruang lingkup peubah dari suatu predikat, sehingga dapat diperluas ataupun dipersempit. Misal, predikat Y sama dengan 2X plus 1 dengan S sama dengan X, Y, di mana X, Y-nya itu bilangan bulat, bisa diubah menjadi S-nya atau himpunan semestanya menjadi X, Y, di mana X, Y-nya itu bilangan real. Misalkan Px adalah predikat dengan semesta S, maka himpunan H yang didefinisikan sebagai X anggota S, di mana Px-nya bernilai benar atau Px-nya sama dengan 1, itu disebut sebagai himpunan kebenaran atau himpunan penyelesaian, utamanya untuk kasus Px yang berbentuk persamaan atau ketaksamaan aljabar. Dalam bidang matematika, jika diberikan suatu predikat P, X, Y, Z, dan seterusnya, dan tidak ada keterangan apapun untuk definisi semestanya, maka diasumsikan semua peubahnya mengambil suatu nilai dalam semesta R, yaitu himpunan semua bilangan real. Suatu predikat P dengan Q bila ditambah dengan perangkai dasar, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, atau biimplikasi akan menjadi suatu predikat baru. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh 8. Pada contoh ini, kita diminta melambangkan predikat berikut dan definisikan semestanya. Predikat pertama, yaitu makhluk hidup memerlukan air dan udara. Nah, dalam predikat ini, yang merupakan peubah ialah makhluk hidup. Kemudian, untuk predikat yang kedua, N bilangan ganjil jika dan hanya jika N tidak habis dibagi 2. Nah, untuk predikat yang kedua, peubahnya itu merupakan N. Selanjutnya, untuk yang ketiga, jika X kurang dari Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, untuk yang ketiga, di sini predikatnya itu memiliki dua peubah, ya, yaitu X dan Y. Oke, kita coba jawab untuk nomor 1 terlebih dahulu, ya. Tadi untuk nomor 1, peubah dalam predikat tersebut ialah makhluk hidup. Nah, sehingga kata-kata makhluk hidup kita ganti dengan peubah X. Nah, kita misalkan Px itu menyatakan X memerlukan air. Kemudian Qx menyatakan X memerlukan udara. Sehingga lambang predikat tersebut ialah Px dan Qx. Definisikan semesta untuk peubah X adalah himpunan semua makhluk hidup. Kemudian untuk predikat pada nomor 2, peubahnya ialah N. Nah, maka di sini kita misalkan Pn itu menyatakan N bilangan ganjil, kemudian Qn menyatakan N habis dibagi 2. Nah, sehingga lambang predikat tersebut ialah Pn jika dan hanya jika negasi Qn. Nah, didefinisikan semesta untuk peubah N ialah himpunan semua bilangan bulat. Berikutnya untuk predikat yang ketiga, di sini predikatnya itu mengandung dua peubah, ya, X dengan Y. Nah, di sini misalkan Px, Y itu menyatakan X kurang dari Y, kemudian Qx, Y itu menyatakan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sehingga lambang dari predikat tersebut ialah jika Px, Y maka Qx, Y. Nah, lalu didefinisikan semesta untuk peubah X dan peubah Y ialah himpunan semua bilangan real.